Kisah ini terjadi ketika Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Benar sekali. Kala itu, aku dan rekan sebayaku sering kali tidak berani keluar rumah karena di luar rumah banyak sekali berita atau kabar tentang pembunuhan. Bahkan, aku pun juga masih ingat. Waktu itu kami sekeluarga pun pernah tidak makan nasi sampai berhari-hari karena ketakutan jika harus keluar rumah meskipun hanya untuk sekedar mencari makan. Kenapa demikian? Semua itu bukanlah tanpa alasan. Karena kami pun tahu orang-orang yang ada di sekitarku kala itu tiba-tiba saja berubah menjadi kejam dan brutal sambil terus berteriak lantang, "PKI, PKI!" Yang aku pun saat itu juga tahu jika yang mereka maksud adalah sebuah organisasi ataupun partai yang waktu itu memang sedang ramai-ramainya di kotaku. Di situ sebenarnya aku pun juga bingung ketika mereka berteriak PKI. Apakah mereka yang berteriak tersebut adalah simpatisan PKI atau sebaliknya? Hingga saat ini aku masih tidak mengerti. Karena setiap aku menanyakan hal itu kepada orang tuaku, mereka pun selalu tidak mau menjelaskannya dan hanya diam sambil terus mengintip dari celah-celah rumah bambuku. Dan singkat cerita, setiap kali aku mendengar orang-orang berteriak kata-kata tersebut, tidak lama kemudian pastilah ada orang yang meninggal karena dibunuh dan tidak jarang pula jasadnya hanya diletakkan di pinggir jalan lalu ditinggalkan begitu saja. Kejadian seperti itu tentu saja menakutiku dan juga keluargaku, yang akhirnya kami pun sepakat untuk terus bertahan di dalam rumah dan hanya makan makanan dari ladang yang ada di belakang rumahku agar semua keluargaku aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya keluargaku, seluruh orang yang tinggal di kampungku pun jarang sekali keluar dari rumahnya. Bahkan bisa disebut kampungku kala itu sudah seperti kampung mati karena jarang sekali orang yang terlihat berjalan warawiri. Seiring berjalannya waktu, karena keadaan yang tak kunjung aman, akhirnya satu persatu warga yang tinggal di kampungku pun perlahan mulai pergi meninggalkan rumah mereka masing-masing. Ada yang menumpang di rumah saudaranya yang ada di luar daerah, ada yang pergi merantau dan ada juga yang pergi entah kemana. Bahkan aku masih sangat ingat, waktu itu penduduk di kampungku hanya tersisa sekitar 30% dari total keseluruhan. Hal itulah yang akhirnya membuat keadaan kampung ini benar-benar sepi di siang ataupun di malam hari. Namun sayangnya, berbeda dengan keluargaku karena rumah saudaraku yang rata-rata terletak sangat jauh, ditambah juga keluargaku yang belum memiliki cukup biaya untuk mengungsi. Akhirnya, keluargaku pun memutuskan untuk tetap bertahan dengan harapan agar negara ini bisa segera benar-benar aman. "Pak Galuh juga mau pergi ya, Bu?" ucap ayahku pagi itu sambil mengintip dari celah-celah lubang yang ada di dinding rumah. "Iya Pak, sekitaran kita itu sudah tidak ada lagi orang. Keluarga Pak Prapto, Pak Jarman, Pak RT, dan yang lainnya semua sudah pergi. Yang tersisa di lingkungan ini tinggal keluarga kita. Kalau di lingkungan RT sebelah, mungkin juga tinggal beberapa keluarga saja," sahut ibuku yang waktu itu duduk diam sambil terus melamun. "Masalah di negeri ini, kalau tidak segera selesai, semakin runyam ini, Bu. Di kota ini paling ramai soalnya. Warga biasa seperti kita ini, ya begini, terkena imbas," jawab bapakku. Dan setelah obrolan pagi itu, akhirnya aku dan keluarga pun melanjutkan kehidupan yang memang sudah berbeda dari jauh sebelumnya. Makan makanan yang hanya dari ladang, tidak berani keluar rumah dan terisolasi seolah menjadi kehidupan baru yang harus kujalani. Dan jika ku ingat kembali, waktu itu sudah sekitar 4 minggu aku bertahan dalam keadaan seperti itu. Bertahan hidup di tengah-tengah keadaan yang mencekam dengan secuil harapan bahwa negeri ini akan bisa segera aman kembali. Waktu pun berlalu, kabar jika negeri ini sudah mulai aman dari sebuah masalah yang ada tentu saja membuat harapan tersendiri bahwa selanjutnya warga yang sebelumnya tinggal di kampung ini akan segera kembali.
Namun nyatanya, meskipun sudah dinyatakan aman, setelah beberapa minggu kemudian, warga pun tak kunjung ada yang terlihat kembali. Rumah-rumah yang ada di kampung ini benar-benar terlihat sepi dan terbengkalai. Dan tanpa kusangka-sangka, setelah semuanya selesai, bukannya tenang. Waktu itu aku dan keluargaku justru mendapatkan sebuah teror yang sangat mencekam dari setan yang sepertinya sudah menghuni kampungku yang memang sudah lama tidak ditempati ini. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu, aku dan kedua orang tuaku sedang duduk bersama sembari mendengarkan bapakku yang terus saja menceritakan kisah hidupnya. Namun aneh, di tengah-tengah kami sedang duduk bersama. Malam itu, tiba-tiba kami mendengar suara segerombolan orang yang terdengar akan melintas di depan rumahku dengan suara yang sangat mengherankan. Ya, suara tersebut adalah suara orang yang terdengar seperti hendak menguburkan jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mendengarkan hal itu, tentu saja aku yang sebelumnya duduk tenang pun seketika terkejut bukan main dengan perasaan yang mulai kebingungan. Pak, ada suara orang, ucapku sambil seketika berdiri dari ruang tengah rumahku. Loh, kok sepertinya suara orang yang sedang mengantar jenazah, sahut ibuku dengan ikut berjalan ke arah ruang tamu rumahku. Dan sesampainya di ruang tamu rumahku, aku, bapak dan juga ibuku seketika bersama-sama mengintip ke arah luar rumah dari celah-celah lubang dinding yang memang biasa kami gunakan untuk mengintip. Namun anehnya, ketika kami bertiga mengintip, malam itu bapak dan ibuku mengaku tidak melihat apapun yang ada di jalanan. Tidak hanya itu, meskipun suara tersebut terdengar semakin kencang dan terasa dekat, kedua orang tuaku malah semakin bingung dengan apa yang sudah mereka dengar. Tapi semua itu berbeda dengan apa yang sudah kulihat. Malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada sekitar 11 orang yang berjalan pelan dengan 4 orang yang terlihat sedang memikul sebuah keranda mayat. Semua orang yang kulihat malam itu terlihat berpakaian compang-camping tidak karuan ditambah keranda mayat yang dipikul sepertinya bukanlah keranda mayat yang biasanya digunakan. Keranda mayat tersebut terlihat terbuka dengan jenazahnya yang saat itu juga terlihat jelas dengan balutan kain putih yang membalut seluruh tubuhnya. Astagfirullah, suara apa ini? Ucap bapakku sambil terus mengedarkan matanya ke arah luar. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut karena kurasa aku memang melihat sumber suara yang baru melintas di depan rumahku tersebut. Loh, kok suara apa sih pak? Memang bapak nggak lihat? Di depan itu ada banyak orang yang lagi ngantar jenazah loh. Tuh, lihat, ada yang kesini juga, ucapku polos. Mengetahui hal itu, ibuku yang sebelumnya terlihat sibuk ikut mengintip ke arah luar rumah, malam itu tiba-tiba seketika menarik tubuhku dan membawaku kembali duduk di ruang tengah rumahku. Sudah, jangan dilihat lagi, ucap ibuku pelan sambil terlihat melirik ke arah bapak yang kala itu juga ikut menatapku keheranan. Dan setelah malam itu, hampir di setiap malam, kami mendengar suara itu melintas di depan rumah. Suara segerombolan orang tersebut selalu saja lewat ketika jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, tidak kurang dan tidak lebih. Dan tidak hanya itu, ternyata sumber suara tersebut benar-benar tidak terlihat oleh bapak dan juga ibu. Segerombol pengantar jenazah tersebut hanya bisa terlihat olehku. Sebenarnya, aku sering sekali menceritakan jika aku melihat semua itu kepada bapak dan juga ibu. Tapi sayang, dengan tegas, bapak mengingatkan jika semua itu adalah setan dan bukan manusia. Yang kamu lihat itu bukan manusia, nak. Gak mungkin ada orang menguburkan jenazah malam-malam. Lagian, warga di kampung ini juga banyak yang belum datang. Terang bapakku mencoba meyakinkanku. Mengetahui hal itu, aku pun hanya diam dengan tidak lagi berani menanyakan karena sejak kecil aku adalah anak yang selalu patuh dengan semua perkataan orang tua, meskipun terkadang keputusannya sama sekali tidak kusuka. Fenomena pengantar jenazah tersebut terus saja terjadi begitu saja. Setiap ada suara pengantar jenazah, bapakku seketika memadamkan lampu dan memelukku dan juga ibuku seraya memberi tanda jika sebenarnya ada sebuah bahaya yang sedang melintas di depan rumah. Dan puncaknya, perlahan kami pun mulai menyadari jika waktu itu di kampung ini kami tidak lagi hidup sendirian.
Suara pengantar jenazah, suara teriakan hingga suara tangisan yang setiap malam kami dengar sudah menjadi tanda jika di kampung ini sudah tidak lagi layak untuk dihuni. Wah, sepertinya kita juga harus pindah. Aku khawatir, aku khawatir dengan keadaan anak kita, keluh ibuku di malam itu. Ya pindah kemana, Bu? Kita ini kan sudah tidak punya siapa-siapa. Sabar, Bapak yakin kok, tidak lama lagi semua warga kampung ini akan kembali. Jawab bapakku dengan perasaan yang seolah terlihat pasrah. Dan akhirnya, hari itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, ketika aku dan ibuku melakukan aktivitas bersih-bersih seperti biasanya, tiba-tiba kala itu aku mendengar suara panggilan yang terdengar sangat kencang. Bu, Bu, Bu Wahid, teriak laki-laki tersebut yang setelah kutoleh ternyata sumber suara tersebut adalah suara dari Pak Rohman. Pak Rohman adalah warga yang memang tinggal di kampungku ini, tapi sejak ada kejadian tersebut, aku memang sudah lama tidak berjumpa lagi dengan beliau. Iya Pak, jawab ibuku. Pak Wahid kemana Bu? Wah sudah lama aku tidak main ke sini. Saya pikir Bu Wahid ikut pergi seperti warga yang lain, ucap Pak Roman sambil berjalan mendekat ke rumahku yang memang tidak jauh dari jalan utama kampung. Bapaknya sedang keluar Pak, gak tahu tuh kemana. Mungkin cari kayu, ucap ibuku pelan. Jadi ibu ini benar-benar gak pergi seperti warga yang lain toh. Wah hebat, ibu ini kuat. Padahal kampung ini sudah sepi banget. Terang Pak Roman dengan beliau yang terlihat duduk di teras depan rumahku saat itu. Saudara kita jauh-jauh, jadi tidak ada tempat buat ngungsi, sahut ibu. Loh, masa ibu nggak tahu? Di puskesmas desa sebelah, sekarang itu sudah dialihfungsikan menjadi tempat para pengungsi. Di sana, makanan itu dijamin sama pemerintah untuk warga. Seperti kita-kita ini loh, jawab Pak Roman. Mendengar hal itu pun, ibuku terdengar kaget dan seolah memang sama sekali tidak tahu jika ada tempat pengungsian seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Roman. Hah? Masa sih Pak? Kok aku nggak tahu ya? Ah ya sudahlah biarkan saja. Toh masalahnya juga sudah selesai kan? Mungkin yang gak lama lagi warga juga balik ke kampung ini. Terang ibuku. Belum tentu Bu, sahut Pak Roman. Loh, maksudnya? Benar, masalah di negara ini sudah selesai. Dan keadaan juga sudah aman sejak beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika warga kita memilih kembali ke rumah masing-masing, mereka ternyata banyak yang takut. Terang Pak Roman lagi menjelaskan. Loh, takut kenapa Pak? Sahutku penasaran. Jadi banyak warga yang setelah kembali ke kampung ini mengaku melihat setan. Ada yang lihat orang jalan tanpa kepala, ada yang dengar suara orang jerit-jerit, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin yang paling parah itu di rumah Pak Seto. Kata Pak Seto, ketika beliau kembali ke rumahnya, keadaan rumahnya itu berantakan. Dan ada beberapa mayat yang ditemukan di dalam rumahnya. Akhirnya beliau kembali ke tempat pengungsian dan sampai sekarang belum berani lagi kembali ke rumahnya sendiri. Terang Pak Roman jelas. Mengetahui hal itu, ibuku pun seketika terkejut dan terlihat mulai berpikir dengan semua ucapan Pak Roman. Iya sih Pak, kami juga sebenarnya sering mendengar suara-suara aneh seperti kampung ini juga tidak aman lagi. Duh, terus rencana ke depannya gimana ya? Tanya ibuku. Menurut informasi yang saya dengar, kampung ini sepertinya akan dibiarkan kosong. Lagian ya kan rumah di kampung ini juga tidak begitu banyak. Jadi nanti warga rencananya akan diberikan ganti di daerah lain. Dan kawasan ini mungkin sepertinya akan dijadikan ladang perkebunan kopi. Ya tapi semuanya sih masih rencana, belum pasti. Ya daripada balik ke kampung ini kan mending pindah. Sebenarnya aku jujur nih ya, aku kaget loh lihat Bu Wahid sekeluarga masih di sini. Aku pikir tuh udah ikut ngungsi semua. Jadi saran saya lebih baik mendingan Ibu Wahid ikut ngungsi saja. Biar kalau memang rencana pemerintah desa berjalan, Bu Wahid sekeluarga nanti juga ikut dapat ganti tanah dan rumah, ucap Pak Roman jelas. Ah, iya Pak, terima kasih banyak. Nanti saya bicarakan ke bapaknya dulu, jawab ibuku sopan. Namun aneh, belum selesai kami berbincang-bincang, Pak Roman yang sebelumnya duduk dengan tenang, waktu itu tiba-tiba terlihat kaget dan segera berpamitan. Bu,
Saya pamit dulu. Saya nunggu di tempat pengungsian, bisik Pak Rohman dengan langkah kaki yang terlihat terburu-buru seolah-olah beliau habis melihat sesuatu. Mengetahui hal itu, oleh ibuku aku pun juga segera diajak masuk kembali ke dalam rumah dan segera menguncinya dari dalam karena sepertinya ibu juga mulai merasakan tidak enak dengan keadaan. Malam hari pun tiba. Malam itu, aku dan ibuku sangat kebingungan tidak karuan karena bapakku hingga pukul setengah 8 malam masih belum terlihat pulang. Duh, bapak kemana ya? Kok sampai jam segini belum pulang? Ucap ibuku sambil mondar-mandir di dalam rumah. Iya ibu, terus gimana? Ucapku polos karena saat itu aku memang belum bisa berbuat apa-apa karena umurku yang memang belum dewasa. Kita tunggu sampai besok pagi saja. Kalau besok pagi bapakmu belum pulang, baru kita cari. Kalau kita carinya malam ini ya nanti tambah bahaya, ucap ibuku jelas. Hingga akhirnya waktu pun menunjukkan pukul 11 malam. Dan di malam itu, aku dan ibuku pun kembali mendengar suara segerombolan orang pengantar jenazah. Yang anehnya, suara tersebut malam itu terdengar semakin lama semakin kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak hanya itu. Setelah ku dengar dengan seksama suara tersebut terdengar mengarah ke arah rumahku dan terdengar berhenti tepat di depan pintu rumahku. Ibuku pun seketika terlihat menahan tangisnya karena ketakutan yang tidak lagi bisa beliau tahan. Begitu juga dengan aku. Malam itu aku hanyap dipeluk oleh ibuku dengan mataku yang sudah tidak lagi berani kubuka. Karena aku tahu jika aku membuka mata aku bisa saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh manusia. Bu, takut, rintiku. Tidak berhenti di situ saja. Ketika suara segerombolan orang-orang tersebut berhenti di depan rumah, tak lama setelah itu, aku dan ibu mendengar suara orang yang seolah sepertinya sedang mencangkul tanah. Jantungku seketika berdetak kencang dengan kini secara perlahan suara tangisan ibu sudah mulai terdengar memilukan. Dan puncaknya, setelah beberapa saat kemudian, akhirnya suara segerombolan orang itu pun kembali terdengar dan sepertinya mereka sudah selesai dengan aktivitasnya, lalu mulai pergi meninggalkan rumahku. Ibuku pun terlihat sedikit lega. Akhirnya aku pun segera dibawa masuk ke dalam kamar dengan sama sekali tidak melepaskan pelukannya. Malam itu, ibuku benar-benar terlihat sangat ketakutan dan setelah suara tersebut terdengar pergi tanpa berani melihat keadaan di luar rumah, ibu langsung masuk ke dalam kamar. Bahkan aku pun juga masih ingat ketika aku dipeluk di kamar malam itu, tubuh ibu terlihat bergetar hebat dengan keringat yang tidak berhenti keluar bercucuran. Dan mirisnya, semua itu kami alami hanya berdua saja. Waktu itu aku masih tidak mengetahui di mana keberadaan bapakku. Setelah itu bukannya tenang, malam itu gangguan tersebut malah terasa semakin nyata. Setelah beberapa lama aku tertidur, malam itu tiba-tiba aku terbangun karena aku mendengar suara orang yang sedang membuka pintu rumahku yang terdengar dengan sedikit memaksa. Karena saat itu pintu rumahku dikunci dengan balok kayu yang memang diatur sedemikian rupa oleh bapak. Aku pun seketika terbangun dan segera membangunkan ibuku yang malam itu sudah tertidur lelap. Bu, bangun bu, ucapku pelan. Namun karena ibuku yang tak kunjung bangun dari tidurnya, malam itu aku pun bangun dari tidurku dan hendak berjalan perlahan ke arah pintu. Karena aku pikir jika malam itu yang sedang menggedor pintu itu adalah bapak. Belum sampai aku di depan pintu, malam itu tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok nenek-nenek tua yang terlihat duduk di salah satu sudut ruangan rumahku dengan sedikit membungkuk dan membelakangiku. Nenek-nenek tersebut terlihat mengenakan baju yang berwarna pudar dengan rambut putihnya yang hanya tinggal sedikit saja. Tidak hanya itu, bersamaan dengan aku melihat nenek-nenek itu, malam itu suara gedoran pintu juga seketika terdengar berhenti. Aku pun lalu memutuskan berjalan kembali ke arah kamar untuk membangunkan ibuku dan memberitahukan bahwasanya aku sudah melihat adanya orang lain yang ada di dalam rumah. Sesampainya di dalam kamar, aku kembali menggoyang-goyangkan tubuh ibuku dengan lebih keras sembari berteriak-teriak tak berhenti. Bu, bangun bu, di ruang tamu ada orang.
Hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian ibu pun terbangun dari tidur dan terlihat bergegas berjalan ke arah ruang tamu rumahku. Aneh, ketika aku dan ibuku sampai di ruang tamu malam itu, aku dan ibuku sama sekali tidak melihat adanya siapapun. Keadaan rumah malam itu masih saja sepi dengan cahaya lampu yang memang terlihat meredup karena kekurangan energi. Ibuku pun terlihat bingung dengan keadaan di dalam rumah karena ibuku tahu jika aku adalah seorang anak yang memang sama sekali tidak pernah berbohong. Nah, setelah ini, apapun yang terjadi, tetap di dalam kamar saja ya. Jangan keluar, ucap ibuku. Namun sayang, belum selesai ibuku menasehatiku, malam itu kami tiba-tiba mendengar suara loncatan yang jika didengar lebih teliti lagi, suara lompatan tersebut adalah suara lompatan pocong. Aku pun seketika ditarik oleh ibuku dan kembali aku dan ibu masuk ke dalam kamar, menguncinya dari dalam. Diam, diam ya nak, rintih ibuku yang terlihat kembali mulai ketakutan. Semuanya tidak berhenti di situ saja. Belum selesai kami mendengar suara loncatan pocong yang terdengar seolah sedang mengelilingi area rumahku. Malam itu aku mencium aroma busuk yang sepertinya berasal dari dalam rumah. Aroma tersebut tercium kuat dengan diiringi hembusan angin yang juga tiba-tiba berhembus dengan sangat kencang. Merasakan hal itu, aku dan ibuku pun seketika mual tidak karuan dengan menutup hidungku dengan kain yang ada tidak jauh dari ranjang tempat aku tidur. Setelah terus bertahan dengan semua suara loncatan dan juga bau busuk yang sangat tidak sedap tersebut, alhamdulillah, malam itu semuanya tetap bisa kami lewati dengan aman. Keesokan harinya, semuanya justru malah semakin aneh. Bukannya pulang, bapak waktu itu masih belum nampak batang hidungnya. Hal itu tentu saja membuat aku dan ibuku semakin gelisah dan sangat kebingungan dengan keadaan ini. Ibuku pun seketika terlihat bersiap ingin mencari bapakku dengan aku yang memang sengaja ditinggalkan di rumah begitu saja dengan maksud jika nanti ada seseorang yang terlihat melintas di depan rumah, aku pun bisa segera meminta bantuan kepadanya. Nah, ibu mau cari bapak dulu. Kamu jaga di rumah ya. Nanti kalau kamu lihat siapapun yang lewat di depan rumah, kamu panggil, kamu minta bantuan ya. Ucap ibuku pagi itu dengan hendak berpamitan pergi untuk mencari keberadaan bapakku. Belum selesai aku mendengar perkataan ibuku, waktu itu aku tiba-tiba melihat adanya sosok nenek-nenek yang terlihat berjalan mendekati rumahku dengan langkah yang terlihat kesulitan karena setelah kulihat lebih teliti lagi, nenek-nenek tersebut sepertinya dalam keadaan pincang. Ibuku pun seketika terkejut dan menyapanya karena sepertinya ibu belum mengenal siapa sebenarnya sosok nenek-nenek ini. "Ah, maaf, siapa ya?" ucap ibuku memulai obrolan. "Duh, bawa keluargamu pergi dari kampung ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Kampung ini sudah ditempati mereka yang menjadi korban kekacauan," ucap nenek-nenek tersebut singkat lalu kembali berjalan pergi meninggalkan kami. Mendengarkan perkataan nenek-nenek itu, aku dan ibu hanya terdiam membisu dengan perasaan yang sepertinya sudah tidak bisa lagi digambarkan. Dan tanpa lama-lama lagi, sekitar pukul 10 pagi, ibu pun terlihat pergi berjalan untuk mencari bapakku dan aku yang tetap duduk di teras rumahku dengan harapan aku bisa segera bertemu orang yang lewat di depan rumah dan lalu mendapatkan bantuan. Namun sayang, sudah beberapa jam aku duduk di depan rumah. Waktu itu, aku sama sekali tidak melihat siapapun yang melintas di depan rumahku. Keadaan kampung waktu itu benar-benar sepi, dengan tidak ada seseorang pun yang terlihat ada. Bahkan, kulihat waktu itu hanya ada beberapa ekor anjing yang berjalan ke sana kemari dengan mulut anjing tersebut yang terlihat sudah berlumuran darah. Tidak hanya itu, di kampungku waktu itu juga sudah berbau sangat tidak sedap yang entah dari mana sumbernya. Aku pun seolah-olah semakin terbiasa karena aku tahu di kampungku ini memang sebelumnya menjadi tempat pembantaian dan bentrok dari kekacauan yang ada. Meskipun kekacauan sudah berhenti beberapa waktu sebelumnya, namun bau busuknya sampai saat ini masih sangat terasa. Sepertinya banyak sekali mayat yang hanya dipendam tidak terlalu dalam di dalam tanah, jadi baunya mungkin masih tercium. Setelah sekian lama aku menunggu di depan rumah, akhirnya aku pun melihat ada seseorang yang melintas di depan rumahku. Namun aneh,
Bukannya terlihat berjalan, waktu itu orang tersebut justru terlihat berlari kencang, seolah-olah dia habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Belum sempat aku memanggilnya untuk meminta bantuan. Waktu itu tentu saja aku sudah kehilangan jejak karena kecepatan orang dewasa berlari yang memang sangat kencang. Tidak hanya sekali, kala itu ada beberapa kali aku lihat orang yang berlari silih berganti dengan raut wajah yang ketakutan. Bahkan ada juga dari mereka yang terlihat berlari sambil menangis tidak karuan. Dan setiap aku berteriak-teriak memanggil bantuan, orang-orang tersebut terlihat terus saja berlari dan tidak sedikit pun memperdulikanku. Meskipun aku pun tidak memungkiri jika ada beberapa dari mereka yang sempat menoleh ke arahku dan mengetahui jika waktu itu aku sedang meminta bantuan. Waktu itu setiap 1 sampai 2 jam pasti ada orang yang terlihat lewat di depan rumah, tapi mereka semua terus berlari. Yang jelas, mereka lari ke arah barat. Yang ku tahu di kampungku di sebelah barat adalah area hutan. Dari semua orang yang terlihat lewat dengan berlari tersebut, aku sama sekali tidak mengenal. Padahal di kampungku sebenarnya tergolong kampung yang kecil dengan penduduk yang tidak terlalu banyak. Jadi, jika memang mereka penduduk asli kampung sini, seharusnya aku mengenalnya. Tapi sayang, tidak ada satupun dari mereka yang aku kenal. Wajah mereka asing. Dan rata-rata yang berlarian tersebut adalah laki-laki dengan tanpa menggunakan alas kaki. Setelah seharian aku berdiri di depan rumah, aku pun sama sekali tidak berhasil mendapatkan bantuan. Dan sesuai dengan nasihat ibuku, ketika sudah surup atau menjelang maghrib tiba, aku pun akhirnya kembali masuk ke dalam rumah. Lalu aku menutup semua pintu. Setelah semua pintu sudah tertutup dengan rapat, aku pun lalu duduk di ruang tamu rumahku. Dan perlahan aku pun di sini menangis karena selain ketakutan, waktu itu ibuku hingga saat itu masih belum kembali ke rumah, yang sepertinya bapakku berarti juga belum ditemukan. Waktu pun menunjukkan pukul setengah 11 malam. Aku pun tiba-tiba dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang setelah kubuka ternyata malam itu adalah Pak Roman yang datang. Ya, ia datang untuk menjemputku karena bapak dan ibuku kala itu katanya sudah berada di pengungsian. Bapak dan ibumu sudah ada di pengungsian. Ayo, kamu sekarang ikut aku untuk nyusul, ucap Paroman jelas. Dan tanpa berlama-lama, akhirnya aku pun berjalan cepat bersama dengan Paroman keluar dari rumah dan berjalan ke arah luar desa dengan berjalan kaki. Selama perjalanan, aku benar-benar melihat kampungku ini sudah tidak seperti kampung yang sebelumnya aku tinggali. Rumah-rumah di kampungku ini benar-benar terlihat terbengkalai dengan setiap pintunya yang terbuka tak ada yang peduli. Di beberapa rumah, malam itu aku sempat melihat kembali adanya orang yang sedang duduk-duduk, anak kecil bermain ayunan, hingga sosok bapak-bapak yang terlihat sedang menangis tidak karuan. Dan semua orang yang kulihat tersebut tidak dalam keadaan yang sehat, namun dengan keadaan yang penuh darah, yang sepertinya mereka semua adalah korban dari kekacauan yang terjadi sebelumnya. Dan karena Pak Rohman sepertinya melihat jika aku sedang memperhatikan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, waktu itu beliau pun nampak langsung mempercepat langkahnya dengan sedikit menyeret tanganku. Yang kamu lihat itu bukan manusia. Sudah, ayo cepat jalan. Jangan dilihat terus, nunduk saja, ucap Pak Rohman dengan singkat. Hingga akhirnya aku pun menuruti semua perkataan dari Pak Roman dengan terus berjalan pergi meninggalkan kampung tersebut. Dengan sesaat, aku sempat melihat adanya sosok nenek-nenek yang sepertinya sedang memperhatikan kepergianku bersama dengan Pak Roman tersebut. Dan nenek-nenek tersebut sepertinya adalah nenek-nenek yang sempat memperingatkan aku dan juga ibuku untuk segera pergi dari kampung ini. Dan sepertinya beliau adalah nenek yang sama yang juga pernah berkunjung ke rumah. Tanpa memperdulikan hal itu, aku pun terus berjalan pergi dengan diiringi suara tangisan, rintihan, hingga suara teriakan yang terus saja terdengar lirih tidak karuan. Sesampainya di tempat pengungsian, ternyata waktu itu aku melihat sudah ada beberapa warga yang ada di tempat tersebut dari kemarin. Mereka semua terlihat berkumpul di sebuah ruangan aula kecil dengan beralaskan tikar dan selimut yang sepertinya diberikan oleh pemerintah desa. Di situ, aku pun akhirnya bisa melihat ayahku yang terlihat luka di bagian kakinya, dan tidak hanya itu, ibu aku pun juga terlihat luka di bagian tangan dan juga punggungnya. Yang kenapa? Hingga saat ini
aku pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Dan hingga saat ini, aku pun masih tidak mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh kedua orang tuaku kala itu. Setiap kali aku menanyakannya, mereka hanya selalu tersenyum dan berkata jika semua yang mereka lakukan hanyalah untuk melindungiku agar tetap dalam keadaan baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kami warga kampung pun tinggal sementara di tempat pengungsian tersebut sampai pemerintah desa memberikan tempat tinggal untuk kami semua. Dan ternyata semua ucapan dari Pak Roman waktu itu memang benar. Mayoritas warga tidak ada yang berani kembali ke rumahnya karena mereka mengaku diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Singkat cerita, akhirnya seluruh warga kampung pun dipindahkan ke sebuah daerah yang memang letaknya tidak terlalu jauh dari desa asal kami berada. Di sana, rumah semua warga satu persatu diganti dengan sebidang tanah dan rumah kecil sederhana. Tak berhenti di situ saja, karena di lahan baru tersebut lebih dekat dengan jalan utama, akhirnya perekonomian kampung baru kami pun lebih cepat berkembang dan puncaknya di era kepemimpinan presiden selanjutnya keadaan kampung sudah cepat kembali pulih dan bisa dikatakan lebih baik dari sebelumnya. Dan kini, setelah meninggal dunianya ibu dan juga ayahku tentu saja, aku tetap tinggal di kampung baruku ini dengan perekonomian yang lebih baik dan juga lebih maju. Dan setelah saat itu, area kampung yang dulu aku tempati sepertinya sudah dialih fungsikan menjadi lahan dan perkebunan kopi. Meskipun sepertinya aku masih melihat adanya sedikit rumah yang terlihat masih tidak berpenghuni. Dan hingga kisah ini dibawakan, banyak dari warga yang juga mengetahui jika kawasan lahan kopi dan tebu yang aku kisahkan dalam cerita ini dulunya memang sebuah kampung kecil yang sempat menjadi tempat konflik ketika Indonesia sedang berada dalam situasi yang kacau. Bahkan tidak hanya aku, sampai saat ini sepertinya masih ada beberapa warga yang masih hidup yang dulunya sempat tinggal di kampung tersebut bersamaku. Namun semua itu kini sudah menjadi cerita tersendiri bagiku yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Dan saat ini, meskipun aku sudah memiliki cucu, aku pun masih kerap menceritakan semua cerita ini kepada keluargaku dan juga orang-orang yang ada di sekitaranku. Selesai. Wow, luar biasa. Mencekam banget ya kisahnya ini. Sekali lagi, kisah dari Mas Udin ya, lakon story ini luar biasa dan selalu dark ya, gelap banget loh. Bayangin aja dalam satu kampung tinggal bersama orang tua, ayah, ibu dan kita bertiga loh. Apalagi part dimana ketika dia tinggal berdua aja sama ibunya ketika bapaknya hilang. Dan memang sedikit mengganjalnya sih. Kenapa bapak dan ibunya sudah lebih dulu tiba di tempat pengungsian dalam kondisi terluka? Ini sih yang masih sedikit mengganjal mungkin ya. Dan pertanyaan itu pun tidak dijawab oleh bapak dan ibunya si narasumber ini. Sampai saat ini tidak pernah dijawab dan itu hanya dikatakan jika itu hanya untuk kebaikannya dia saja. Nah ini sebenarnya misterinya. Karena seorang bapak apalagi ibu ya, mana mungkin sih dia sudah ada di tempat pengungsian sedangkan anaknya masih di rumah seorang diri dan di malam-malam di sebuah kampung yang sangat mengerikan. Jadi sekali lagi tapi luar biasa keren banget Mas Udin, kisahnya ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya yang terbaiknya dan semoga kisah tadi bisa menghibur ya para teman-teman, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada subscriber Ilo Bercerita. Sorry ya. Jadi ini kisah ini berlatar belakang di tahun 65 ya, di Indonesia di tahun 65 dan kalau saya lihat ini berlatar belakang di daerah Jawa Timur. Jadi memang di tahun itu Indonesia sedang tidak baik-baik saja dalam pergolakan, tapi alhamdulillah setelahnya kekacauan itu bisa selesai dan Indonesia kembali baik-baik saja sampai dengan hari ini kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan sejarah kelam itu bisa menjadi pelajaran untuk kita. Semoga bisa lebih baik lagi dari sebelumnya dan semoga kisah tadi bisa ada hikmah yang baik bisa kita ambil ya. Dan kalau saya lihat sekali lagi keberanian dari sang narasumber ketika masih kecilnya keren banget.
Ya, itu aja. Silakan yang mungkin punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar atau hanya sekedar untuk saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga ya di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain atau saudara-saudaranya agar juga yang lain bisa ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung mungkin atau yang sudah bergabung lama tapi lupa ya, belum subscribe, belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo Bercerita kami upload setiap jam 10 malam. Lalu di jam 7 malam sebelumnya itu ada Extreme Movie, dan jam 1 siangnya ada Ilo Extreme. Jadi kita hanya ada 3 channel, yang mana ketiga channel inilah yang resmi di bawah kami ya, Ilo Extreme, Extreme Movie, dan Ilo Bercerita. Untuk yang lain ada beberapa channel yang suka mengupload video-video kita dengan suara saya juga, itu pastikan itu bukan channel kita ya, karena itu video-video lama kita. Jadi kalau yang kita upload setiap harinya adalah video-video fresh yang mana untuk menghibur semua teman-teman para penikmat pecinta horor. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya kisah-kisah horor ya yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi, jika memang berkenan untuk dibagikan di ketiga channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami di 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan dulu agar lebih nikmat didengar dengan teman-teman yang lain. Dan terima kasih atas dukungannya seluruh teman-teman yang selalu setia ya, yang selalu setia mendoakan, mensupport kami di ketiga channel kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalianlah, karena kehadiran kalianlah kami selalu bersemangat berkarya setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang mungkin salah di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.